Ini dia episode pertama di One Punch Man Season 3. Berhubung JC Staff yang animasiin OPM lagi, kita bisa bikin prediksi per episode apa yang bakal muncul. Episode pertama kemungkinan mulai dari chapter 85 sampai 87. Ceritanya begini. Sebelum lanjut, klik subscribe dan like dulu ya guys ya. 3, 2, 1. Buat yang udah subscribe, Mimin doain kamu selalu sehat dan kaya raya. Abis Saitama, King, dan kawan-kawan bikin turu Elder Centipede, kita cut ke asosiasi hero yang terkejut banget King bisa ngurus Elder Centipede secepat itu coba. Mereka bersyukur King di sisi baik. Satu eksekutif pun agak khawatir karena Silver Fang gak berhasil nangkep Garo. Sitch pun ngusulin Garo diklasifikasi jadi monster aja. Jadi kalau dia muncul lagi, akan dianggap ancaman naga dan dikeluarin hero yang dibutuhkan. Mereka pun bertanya-tanya, emang ada manusia lain yang bisa nyaingin hero kelas S? Sitch pun emang rada kaget Garo gak ketangkep sama Silver Fang. Tapi Garo udah dibikin bonyok banget. Jadi gak usah khawatir karena dia pasti gak akan ikut perang lawan asosiasi hero. Tiba-tiba, satu eksekutif ngomong waktunya manggil Blast. Meski dia hero nomor 1, kok nggak aktif dan nggak tahu sama sekali tentang dia. Sitch ngejawab, Blast itu nggak bisa diperintah gitu aja. Blast milih identitasnya nggak publik, makanya nggak pernah kelihatan. Tapi kalau manusia emang butuh, Blast pasti datang. Tiba-tiba, muncul eksekutif yang ngebantah. Kita butuh dia sekarang, kata Master Narinki. Udah 24 jam anaknya ditawan, tapi asosiasi masih aja nggak nyerang. Tapi ada yang ngomong gak usah khawatir, bakal selamat. Inilah pemimpin misi penyelamatan Waganma, yaitu Sekingar. Dan kita lihat 3 hero kelas S, Pigon, Darkshine, dan Tatsumaki. Tatsumaki ngusulin kenapa butuh rencana, tinggal serahin ke dia aja dan bakal selesai. Tapi ternyata lokasi asosiasi monster belum ketemu dan lagi dicari sama Child Emperor. Tatsumaki pengen ngancurin kota Z aja sekalian karena markasnya ada di situ, tapi ditolak karena ada tawanan. Sekingar pun berharap hero kelas S nggak nganggep remeh asosiasi monster, tapi Tatsumaki kesel karena asosiasi monster selalu dinilai terlalu tinggi. Sekingar pun menginfokan Drive Knight yang duluan ke markas asosiasi monster taunya hilang dan putus komunikasi, dan dia berasumsi Drive Knight udah kalah. 3 hero kelas S yang di situ pun mikir. Tatsumaki ngomong kalau emang bener kalah, ya udah buruan bikin tim buat ngelawan asosiasi monster. Sekingar pun masih menunggu hero yang lain buat datang. Kita cut ke Zombie Man yang menemukan sesuatu yang dia cari-cari. Cut lagi ke Atomic Samurai dan muridnya yang baru diinfokan tentang misi itu. Ternyata mereka udah nyari ke sana kemari sambil ngabisin semua monster yang ada. Ternyata markasnya di kota Z. Mereka pun istirahat. Tapi sebelum bisa kemana-mana, muncul Amaimas guys, yang ngeremehin murid-murid Atomic. Atomic yang kesel pun ngeledek dan pakai sarkas maksimal pas Amaimas ngomong dia lebih kuat darinya. Kita pun cut ke Puri-Puri yang dibebasin dari penjara untuk misi ini. Dia pun janji akan membalaskan dendam petugas polisi yang hilang waktu pembobolan penjara sama asosiasi monster. Cut lagi ke Child Emperor yang baru ditinggal staf asosiasi. Dia pun nyoba menghubungi Metal Knight. Dan emang benar, ternyata dia udah tahu di mana markas asosiasi monster. Tapi gak bakal ngasih tahu karena kalau sampai misi ini dilanjut, semua hero bakal kalah. Child Emperor ngebantah, tapi dia diliatin robot Metal Knight yang hancur berkeping-keping ular raja monster Orochi. Dia pun nyuruh Child Emperor buat hati-hati dan teleponnya mati. Child Emperor pun lanjut nyari markasnya. Cut ke Fubuki yang lagi mikirin tentang keadaan darurat monster ini. Dia pun ngetok pintu apartemen Saitama, tapi yang buka malah kakek-kakek yang dia nggak kenal guys. Pas dia masuk, Fubuki pun cuma bisa diem karena di situ ada King, Silver Fang, Genos, dan kakek-kakeknya itu ternyata kakaknya Bang. Bang masih sakit-sakit dan Saitama lagi mabar sama King. Genos pun ngomong Saitama nggak bakal ngambil murid lagi dan mulai ngecoblak sana sini. Fubuki pun tambah bengong. Fubuki pun teriak, ini itu darurat. Asosiasi monster itu sangat berbahaya. Tapi semua yang di situ lagi nggak fit buat langsung gerak lagi. Tapi pas lihat Saitama, dia malah nyantai aja. Fubuki tambah marah dan Saitama agak bingung. Dia pun nyuruh bikin strategi. Tapi ternyata dari semua hero kelas S yang di situ, nggak ada satupun yang dapat info dari asosiasi hero. Dan yang bisa langsung berantem cuma Saitama doang. Fubuki pun ngomong sana sini, tapi Saitama coba bengong dan gak ngedengerin. Katanya asosiasi monster dipimpin bos yang kuat banget. King pun ngomong hero hunter yang Saitama cari sana sini ternyata kelewat waktu ngelawan Elder Centipede.
Saitama pun kesel karena dia nggak diburu sama Garo dan langsung pergi dari apartemennya buat nyari Garo. Oh ya, dan sekalian beli kol. Fubuki pun rada sedih, dia nggak dipeduliin guys. Cut ke Narinki yang ngomel asosiasi hero gak guna dan dia ngebentuk tim khusus buat nyelamatin Waganma. Cut ke Garo yang baru bangun abis disiksa Beng. Ingatan dia agak buram dan ternyata dia ada di markas asosiasi monster. Dia ngerasa haus dan lapar banget. Dia pun pakai baju dan mulai menjelajah tempat itu. Pikiran dia pun kemana-mana, tapi pas jalan di lorong ada suara teriak-teriak. Ternyata itu tim khusus yang dikirim Narinki. Mereka belum ngapa-ngapain udah nyerah dan mohon jangan dibikin turu. Garo pun sadar mereka bukan hero, tapi cuman pembunuh bayaran. Mereka pun mulai ngerengek. Gero-gero senang dan berterima kasih atas hadiah tim khusus ini. Ternyata dibawain robot asal organisasi, yaitu namanya Machine God G5. Gero pun penasaran siapa organisasi itu, tapi dia nerima G5 ke asosiasi. Garo yang nonton tiba-tiba ngedengar suara di kepalanya yang nyuruh jangan keluar dulu. Tim khusus itu pun langsung disurakin sama semua monster. Dan di sini kita dikenalin monster ancaman demon, yaitu Royal Reaper. Dia udah nggak sabar ngerasain darah manusia. Garo pun bingung, bisa-bisanya akur grup ini isinya orang gila semua pula. G5 ngusulin tim khusus itu dipakai buat ngelawan asosiasi hero karena armornya cukup mengesankan. Tiba-tiba mereka dicambuk dan langsung berubah jadi monster guys. Royal Reaper pun nyium bau manusia lain dan keluarlah Garo. Goro seneng Garo udah bangun. Monster yang ada di sana pun ada yang ngefans dan ada yang benci Garo. Garo pun mikir makhluk raksasa apa itu. Dan kita lihat ukurannya yang gede banget guys. Asosiasi monster ternyata punya 500 member. Dan Goro pengen Garo jadi kader yang terdiri dari monster terkuat di situ. Tiba-tiba ada monster kecil yang kesel Garo bisa langsung jadi kader gitu aja. Tapi Goro percaya Garo itu sempurna buat role itu. Tapi ada satu syarat dari Raja Monster. Garo harus ngebawain satu kepala hero. Tiba-tiba Phoenix Man ngomong Elder Centipede kalah dan semua hero di situ selamat. Yang bikin asosiasi monster rada bingung guys. Cut ke Hellfire Flame dan Gelwin yang lagi gibahin Garo dan Gyoro-Gyoro. Mereka pun mikir kok Sonic gak datang juga ya. Mungkin badannya gak kuat jadi monster. Cut ke Gyoro yang nyuruh Bagot dan Royal Reaper buat ngikutin Garo yang udah pergi. Di kota manusia pun ternyata masyarakatnya udah menggila karena panik tentang asosiasi monster. Garo yang di situ pun nyentil orang agresif dan mikir masyarakat ini menyedihkan banget. Ternyata perampokan dan pencopetan terjadi di sana sini karena kacau banget. Garo pun jalan ke arah resto yang di pintunya ada orang mabuk yang ngalangin. Dia pun nyoba nyerang, tapi Garo dengan mudah ngelawan dia dan nyuruh dia pergi. Garo pun masuk dan mesen menu steak. Tapi dia ngerasa kurang dan mesen lagi, yaitu semua yang ada di menu plus air yang banyak. Dia pun mulai mukbang semua yang ada di meja itu yang bikin orang-orang bingung. Dia pun kesel terus minum segelas air raksasa. Ternyata Saitama ada di situ juga yang baru selesai makan. Dia ngeluarin dompetnya buat bayar, tapi ternyata gak ada dompet. Dia pun mikir, mungkin ketinggalan di supermarket atau di mana gitu. Kalau nelpon Genos juga lagi dibenerin dia. Tiba-tiba ada pengumuman, restoran ini gak ada toleransi ke yang gak bayar. Kalau gak bayar, ada mantan hero yang jaga pintu keluar restonya. Dan Saitama pun panik dikit sampai keringetan guys. Tiba-tiba Fubuki muncul dan Saitama kaget ngira Fubuki itu penjaga. Ngapain dah kamu di sini? Kata Fubuki. Fubuki pun ngejelasin tawarannya tentang nangkep hero hunter Garo. Tapi selagi Fubuki ngomong, Saitama mesen satu piring kentang goreng besar. Fubuki pun habis ngomong sana-sini sadar si Saitama gak ngedenger dan bengong sendiri. Saitama pun nawarin kentangnya ke Fubuki dan dia makan satu biji. Saitama yang ngeliat Fubuki makan langsung senyum sendiri guys. Fubuki ngira akhirnya Saitama bakal join grup Fubuki. Tiba-tiba ada penjaga yang teriak, orang itu gak bayar dan lari. Saitama yang belum lari panik, kok udah tahu aja? Ternyata ngomongin orang lain yaitu Garo guys. Saitama pun langsung ngejar Garo dengan modus gak bayar sendiri. Saitama pun nyuruh Fubuki bayar semua makanannya. Garo yang lagi jalan pun mikirin tugasnya buat ngebawa kepala hero ke asosiasi monster. Tiba-tiba dia dengar suara Tareo yang ternyata lagi dibully. Dia pun teriak yang bikin anak-anak lain lari. Garo pun ngomong, ketemu lagi, kebetulan banget. Tareo pun kaget ngelihat Garo lagi dan dia minta maaf karena lari. Juga berterima kasih waktu dia diselamatin dari serangan hero.
Tapi Tareo ditutup mulutnya sama Garo karena kata-katanya bikin dia merinding. Tiba-tiba muncul Saitama yang ngomong. Timingnya bagus banget, jadi gak bakal Saitama apa-apain. Ya emang karena ini alasan buat Saitama langsung pergi dan gak bayar juga. Saitama pun mulai jalan lagi. Garo yang kesel karena diremehin Saitama dan Tareo langsung megang Saitama dan mau mukul dia dengan rencana balik ke asosiasi monster dengan kepala Saitama. Tapi sebelum bisa apa-apa, Garo dipukul Saitama sampai mental dan dia turu guys. Pas rada sore, Garo pun bangun dan Tareo ada di sampingnya. Dia pun bingung hero macam apa tadi. Tiba-tiba ada suara yang nanyain Garo ngapain. Muncul Royal Reaper yang ternyata dari tadi ngeliatin Garo. Bagod gak ngerasa ada jiwa monster sama sekali dari Garo. Garo pun nyuruh Tareo buat pulang aja ke rumah. Tapi saking takutnya dia gak bisa gerak sama sekali guys. Karena Royal Reaper terdaftar di buku asosiasi hero sebagai buronan tingkat tinggi. Dan Tareo kenal. Tareo teriak dan Garo nyuruh dia buat berhenti nangis dan lari sekarang. Dua monster itu pun mulai jalan dan ngancem Tareo. Dan cliffhanger episode ini adalah Garo yang berdiri di depan Tareo. Kalau mau lanjut ke episode 2, silahkan share sebanyak-banyaknya dan komen pendapat kalian tentang episode ini.